Oke guys, selamat datang kembali di channel RT 539. Kali ini, di sesi ini saya akan memberikan tips atau cara-cara setup OBD2 GPS tracker yang tipe G500M. GPS ini konon katanya ini adalah GPS yang cukup murah, harganya kurang dari 400 ribuan, 350 ribuan, tapi sangat akurat, akurasinya tinggi ya, dan tidak perlu instalasi repot-repot. Instalasinya sangat mudah, tinggal kita colokkan pada OBD port mobil. Setelah itu langsung kita bisa pakai, bisa dipantau lewat web, aplikasi iOS ataupun Android. Oke, lihat di apa yang ada di dalam package-nya ini. Ada satu unit GPS mungil compact ya. Ini ada nomor IMEI-nya, unik yang membedakan satu GPS dengan GPS lainnya. Disediakan satu screwdriver atau obeng untuk membantu kita membuka atau memasang SIM card. Di dalam sini juga disertakan ada panduan in English ya, tentunya G500M. Di sini cukup jelas panduannya, di berikut gambar-gambarnya dijelaskan ya. Oke, sekarang kita mulai. Ya, pertama-tama tentu kita harus memasang SIM card-nya. Di sini ada tanda, ada tulisan open, tempat kita untuk membuka. Ya, pelan-pelan. Oke, ini kelihatan guys, ini tempat SIM card-nya. Ini ngomong-ngomong di sini ada semacam port micro USB. Tapi ternyata ini setelah kalau dicoba, ini sebetulnya tidak ada fungsi sama sekali. Karena pada dasarnya GPS ini tidak perlu di-charge karena dia terhubung nanti dengan OBD port yang selamanya kita tidak perlu charge lagi. Oke, berikutnya kita perlu masukkan SIM card-nya. Untuk SIM card ini, SIM card yang kita gunakan adalah micro SIM ya, bukan nano SIM atau bukan ukuran yang paling besar. Pastikan bahwa micro SIM ini sudah terisi pulsa dan paket data. Kenapa harus dua-duanya guys? Karena kalau pulsa dibutuhkan pada saat kita kirim SMS. Kirim SMS tentu dia perlu membalas SMS dan dia butuh pulsa. Kirim SMS itu untuk keperluan setup, dan nanti kalau pada saat penggunaannya kita bisa juga request posisi hanya dengan menggunakan SMS. Pulsa tentu tidak perlu banyak-banyak, 5.000 atau 10.000 cukup. Kenapa juga kita perlu paket data internet? Karena kita harus terhubung dengan aplikasi untuk tracking real time. Nah, kalau untuk paket data, saya sudah pernah mencoba
kita cukup mengisi paket data yang paling kecil yang dimungkinkan untuk kita beli, 25.000 atau 30.000 sebulan. Ada paket-paket yang seperti itu sekitar 360 atau 600 mega, cukup untuk tracking real time dengan aplikasi untuk GPS ini. Yang bagusnya untuk kelebihan dari GPS ini sudah menyertakan aplikasi atau server yang free seumur hidup. Jadi kita tidak perlu daftar ke server GPS yang perlu kita renewal setiap tahun atau yang perlu kita bayar setiap bulan. Hanya memang tentu karena kita menggunakan yang dibekali dengan yang free server jenis GPS ini, tidak bisa menggunakan yang berbayar. GPS server berbayar maksud saya, karena portnya ini kelihatannya memang portnya diblok hanya khusus untuk servernya dia. Oke, setelah terpasang seperti ini, kita tinggal mencari posisi OBD port di mobil kita. Posisi OBD port OBD2, kalau saat ini namanya itu jadi OBD2, itu enhance dari OBD1, OBD pertama keluar. Ini unit GPS seperti ini bisa digunakan di semua jenis mobil, semua tipe mobil yang keluaran 2000 tahun ke sini, tahun 2000 ke atas. Mobil apapun, karena pada dasarnya semua mobil dilengkapi dengan OBD port yang fungsinya untuk mendiagnosis secara komputer. Nah, sebetulnya GPS ini hanya mengambil power dari OBD port. Jadi ada persisnya, saya mesti lihat diagramnya, ada dua port plus dan minus yang diambil dari OBD port untuk memberi power terhadap GPS ini, sehingga kita tidak perlu mencopot atau mencharge, dan GPS berfungsi selamanya. Selama akinya masih terpasang, dia tetap masih berfungsi karena powernya masih ada. Untuk OBD port, posisi di setiap mobil bisa berbeda-beda sedikit. Biasanya di bawah dashboard, ya, di bawah dashboard supir, kalau kita longok dari bawah akan kelihatan port 16 port OBD. Atau sesekali untuk jenis mobil tertentu ada di sebelah kiri bagian penumpang di bawah dashboard juga. Oke, selanjutnya kita akan pasang di OBD port dan kita akan lanjutkan setupnya. Oke guys, sekarang kita lanjutkan. Kita akan nyari posisi OBD port. Ini kebetulan saya akan coba cari di New Fortuner 2019 yang TRD Sportivo. Mestinya New Fortuner posisinya sama ya. Ya, ini kita cari di bawah dashboard. Ya, ternyata begitu mudahnya kita menemukan ini ada, inilah yang namanya OBD port. Oke, sering muncul pertanyaan, apakah ini GPS ini akan merusak sistem komputer dari mobil? Selama ini yang saya gunakan, saya juga pakai di mobil BRV.
tidak ada pengaruhnya sama sekali, karena pada dasarnya memang GPS ini hanya mengambil dua jalur power, ya, dua power plus dan minus dari port OBD ini. Ya, sekarang kita coba pasang. Oke, ini udah terpasang. Power LED, indikator merah menunjukkan powernya dapat. Ada sinyal biru dan sinyal hijau. Kalau dia kedip-kedip itu masih proses inisialisasi. Untuk sinyal biru adalah GPS-nya berusaha untuk menangkap sinyal satelit, dan untuk warna hijau itu untuk signal GSM. Oke, kalau sudah seperti ini kita biarkan saja. Ini lampu LED indikatornya sudah diam, hijau dan biru. Itu artinya GPS ini sudah menangkap sinyal satelit dan sinyal GSM. Sekarang kita lanjutkan ke proses setup. Oke guys, selanjutnya kita lanjutkan dengan setting APN. Ini penting sekali setting APN, karena GPS yang seperti ini pada umumnya dimasukin dari Cina, diimport dari Cina. Jadi APN-nya sungguh sangat berbeda dengan yang ada di negara kita, karena provider mereka beda, provider GSM mereka beda. Nah, di kita rata-rata semua GSM kita, hampir semua GSM, bahkan bisa dikatakan semua GSM kita, APN-nya itu bisa menggunakan internet. Nama APN-nya internet. Jadi apapun SIM card yang Anda gunakan, apapun SIM card yang dipasang di GPS itu, untuk merubah setting APN dari defaultnya yang dari Cina, kita gunakan perintah ini. APN, ya, ini APN, internet, 2 kali, tanda pagar atau hashtag. 2 kali ini menunjukkan bahwa di situ username dan password kosong. Nama APN-nya internet, username dan passwordnya kosong. Yang perlu dilihat, yang perlu diperhatikan adalah perintah APN. APN ini harus huruf besar. Huruf besar semua, internetnya huruf kecil. Sering terjadi setelah di SMS si GPS-nya tidak membalas karena perintahnya salah. Perintah APN-nya salah. Kalau kita benar mengirimnya, ini saya singkat aja. Ini kelihatan bahwa kalau kita benar perintahnya dan SIM card-nya sudah punya pulsa untuk membalas SMS, kita yakinkan itu. Dan GPS-nya sudah terpasang di OBD port, yang artinya sinyal GSM-nya juga sudah ditangkap. Ini mestinya akan keluar balasan APN config OK. Perintah-perintah lain yang perlu diketahui sebetulnya adalah ini param hashtag. Param ini untuk mengecek setting parameter dari GPS-nya sudah benar atau enggak. Yang perlu dilihat adalah pertama setting APN-nya, dan yang kedua adalah setting IP address. Sebetulnya kalau setting IP address dari defaultnya memang sudah menggunakan IP dari server bawaannya. Kita bisa perhatikan balasan dari parameter di sini ada, ya. Ini perhatikan www.gps228.com. Ini IP-nya. Ini port 8989, ini port dari servernya. Jadi kalau sudah ini, begitu kita cek dengan perintah parameter,
Ini artinya IP-nya sudah benar. Di sini juga terlihat APN-nya itu sudah berubah jadi internet. APN internet. Oke. Ini dua hal yang penting yang perlu disetting untuk unit GPS ini. Satu lagi perintah yang penting adalah where. Where ini sebetulnya untuk request posisi menggunakan SMS. Nanti balasannya akan berbentuk seperti ini, link ke Google Maps yang kalau kita klik 2 kali akan menunjukkan posisi dari GPS atau dari mobil pada saat itu. Ya. Jadi kalau misalnya kartunya kehabisan paket data, hanya tinggal ada pulsa, atau tujuan kita memang tidak perlu ngisi paket data di GPS-nya supaya tidak terlalu banyak biaya, kita cukup ngisi pulsa, tapi hanya dengan perintah request posisi menggunakan kata where ini. Yang itu artinya kalau tanpa paket data kita nggak bisa tracking secara online. Oke, kita masuk, kalau sudah seperti ini, coba kita masuk kepada tracking online melalui aplikasi. Yang pertama kita lakukan adalah tentu harus kita download aplikasi. Aplikasi yang kita butuhkan namanya Secumore. Secumore. Itu ada di Android, ada juga di iOS. Ini kita di Android. Ya, ini nama aplikasinya Secumore 1. Ini kebetulan saya udah, untuk mempercepat prosesnya, saya sudah download duluan. Ini kita open. Oke. Ini saya logout dulu ya. Ini Oke. Kita pilih user. Ini kita masukkan nomor email. Ini email ini yang ada di unit GPS. Di stiker di unit GPS. Ini passwordnya 123456. Oke, kita login. Langsung kelihatan nih posisinya. Posisinya GPS ACC off, ini artinya mobilnya dalam keadaan mati. Ya. Ini berada di posisinya saat ini. Ya, kalau kita load more, di sini juga kita bisa lihat history 3 bulan terakhir. Kita bisa geofence. Ini geofence fungsinya adalah untuk membatasi. Kita membatasi mobil ini di radius berapa meter atau berapa kilometer. Ya, ini fungsinya. Kita mau batasi dia radius berapa kilometer. Nanti bisa dicoba-coba. Ini fence name, radiusnya berapa. Manakala mobil itu melewati radius yang kita tentukan, itu akan mengirimkan alert dalam bentuk SMS ke nomor handphone kita. Oke. Kita keluar dari sini, kita keluar dari geofence. Di tampilan seperti ini, nanti kalau mobil jalan dia nanti ikut jalan. Ini yang bagusnya nih, user interface dari aplikasi ini. Di sini ada model model real ya. Ada juga model panoramik yang akan menunjukkan jalannya, posisinya di jalan langsung ya, real. Menu-menu lain rasanya mungkin bisa dicoba-coba. Ini ada reminder setting, change password, untuk mengganti password bawaannya 123456. Demikian guys. Ini hasil saya sudah mencoba GPS ini sekian lama dan cukup memuaskan, baik akurasinya, dan yang paling
Yang paling enaknya adalah kita tidak perlu direpotkan dengan biaya server bulanan. Demikian, mudah-mudahan membantu. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Ini saya matikan logout.